Salam guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefa Anoit, calon guru penggerak angkatan 11 dari Sekolah Dasar Impres Buitae, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pada video berikut, saya dan rekan saya, Pak Jendri Aryo, akan mempraktekkan coaching sebagai tugas ruang kolaborasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Jendri. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya luar biasa, baik Pak, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Pak Jendri? Puji Tuhan, kabar baik juga Ibu. Nah, Ibu, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Ibu? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Baik Ibu, kita ada waktu 15-20 menit ya Ibu. Silahkan Ibu mau menceritakan apa. Begini Pak Jendri, di sekolah saya itu saya melihat siswanya itu sering merasa bosan ketika dalam pembelajaran di sekolah. Dan karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru saya di sekolah itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan berceramah. Padahal mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, seperti Infokus dan lingkungan sekolah yang luas untuk dijadikan sebagai media. Tetapi yang saya lihat rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja. Hal itu membuat banyak siswa merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik Ibu, berarti di sekolah Ibu masih banyak guru yang melakukan pembelajaran yang tidak bervariatif dan monoton ya Bu? Iya Pak, bisa dikatakan seperti itu. Yang saya lihat ketika saya tanya kepada siswa dan mereka menjawab, kami malas Ibu kalau pembelajarannya hanya begitu-begitu saja. Baik Ibu. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu rencanakan dari percakapan kita kali ini untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita? Saya ingin adanya perubahan Pak. Setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah, yakni cara pembelajaran itu diubah sedikit dengan menggunakan metode dan model pembelajaran atau pemanfaatan media yang bervariatif. Karena ada sarana-sarana yang sudah disiapkan di sekolah. Oh, jadi Ibu ini ingin ada perubahan di rekan-rekan guru Ibu untuk mengubah cara mengajarnya ya Bu? Ya, betul Pak. Nah Ibu, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru? Yang saya harapkan itu perubahan menuju yang lebih baik seperti penggunaan metode, model pembelajaran yang bervariasi, serta pemanfaatan media, sarana prasarana yang disiapkan di sekolah secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Nah, itu merupakan pembelajaran yang bervariatif ya, Bu. Pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu misalnya levelnya 10 ya, Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai di berapa ya, Bu? Mungkin di sekolah saya levelnya masih 5, Pak. Karena masih banyak guru yang belum memanfaatkan sarana prasarana dan masih menggunakan metode ceramah. Baik, Ibu. Kira-kira di level berapa yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu? Sepertinya tidak terlalu banyak ya, Pak. Mungkin yang saya inginkan di level 7 saja dulu ya, Pak. Nah, kalau seperti itu, lalu langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru dalam melakukan perubahan dalam pembelajaran? Terkait itu mungkin yang pertama saya akan melakukan diskusi dengan rekan-rekan saya yang ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran. Kemudian
Jika ada guru yang ingin melakukan perubahan, saya akan melakukan pendampingan dan melakukan mentoring. Selain mentoring, apakah ada strategi lain yang Ibu lakukan untuk melakukan perubahan di rekan-rekan guru? Untuk mencakup skala yang besar, mungkin saya akan melakukan pelatihan atau workshop untuk semua guru. Baik Ibu, tadi ada mentoring, pelatihan atau workshop. Menurut Ibu, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metode atau strategi yang mana? Mungkin saya akan melakukan mentoring terlebih dahulu, karena mentoring ini sasarannya bagi guru yang mau melakukan perubahan. Kalau untuk workshop atau pelatihan itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan biaya. Baik. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melakukan mentoring ini? Mungkin saya akan meminta bantuan teman saya yang lebih mahir IT untuk membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut agar dapat berjalan baik. Baik Ibu. Berarti nanti Ibu akan melakukan kolaboratif dengan rekan guru lain untuk melakukan perubahan itu. Nah, sekarang kita sudah masuk pada akhir perbincangan kita hari ini. Dari percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, yakni saya ada sedikit gambaran bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah, khususnya bagi rekan-rekan guru saya untuk melakukan perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa dengan cara melakukan pembelajaran yang bervariatif. Baik Ibu, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berdiskusi lagi. Minggu depan kita berdiskusi lagi tentang aksi yang sudah Ibu lakukan oleh Ibu. Siap Pak, terima kasih Pak ya. Baik Ibu, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Selamat sore dan salam sehat. Terima kasih Pak Jendri. Bu Evi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Pak Jendri, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu dia kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang kerja tugas itu hanya 50% saja setiap kelas. Jadi menurut Pak Jendri, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita di sore hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya tentang itu antusiasme murid-murid yang saya ajar ini. Menurut Pak Jendri, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, terus saya terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Pak Jendri. Lalu menurut pendapat Pak Jendri, apa saja yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, kemudian murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran,
kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Ibu. Menurut Pak Jendri, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu. Mau sumber belajar seperti video di YouTube, artikel, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reels yang di IG. Nah, betul sekali Pak Jendri. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi Jadi sekarang sekarang, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk sekarang itu yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang juga itu sesuai dengan minat dan bakat yang saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Nah, bagus sekali ya rencana Pak Jendri. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Jendri. Menurut Pak Jendri, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak. Terima kasih Bu Evi atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, Pak Jendri. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.